Ini nih, handphone model jadul yang kuat buat main beberapa game berat. Yo, halo! Kali ini saya mau main game lagi di handphone model jadul atau candy bar, yaitu Kin F21 Pro. Handphone ini memang punya spek yang gahar untuk model seperti ini. Ya gimana enggak, handphone ini pakai chipset MediaTek MT6761 Helio A22 quad-core 1,8 GHz 12 nanometer. Pakai RAM 3 atau 4 GB dengan internal 32 atau 64 GB. Untuk unit saya ini RAM-nya 3 GB dan internalnya 32 GB. Layarnya 2,8 inch IPS touchscreen 480x640 dengan GPU PowerVR Rogue 8300. Baterainya 2130 mAh dan menggunakan OS Android versi 11. Nah, untuk game yang saya coba ini rata-rata game populer, yang berat-berat juga ada, bahkan game konsol juga ada. Pokoknya banyak nih. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja gas main game. Yang pertama, saya coba main game balapan, yaitu Asphalt 8. Kenapa nggak yang Asphalt 9? Soalnya saya cari-cari, itu nggak ada yang format APK dengan data atau OBB. Jadi installnya susah. Ditambah install APK di handphone ini, itu harus pakai trik, seperti yang udah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, untuk Asphalt 8 ini bisa diinstal, dan dibuka juga bisa. Tapi pas main ada kendala, yaitu nggak bisa kontrol dengan miring-miringin handphonenya. Berarti di handphone ini nggak ada sensor akselerometernya. Ditambah ini nggak ada pengaturan kontrolnya. Jadi, saya coba game balapan lain, yaitu Street Racing, yang kontrolnya bisa milih pakai touchscreen. Lanjut, saya coba main game GTA San Andreas, ini yang versi full. Dibuka masih bisa, tapi pas diklik offline, malah keluar sendiri. Saya udah coba berkali-kali gitu juga, padahal data-datanya udah ada. Saya udah coba aktifin manual untuk permissionnya, udah ganti pakai yang versi light, sesuaiin GPU-nya, tapi tetap aja nggak bisa. Akhirnya saya coba game lain, yaitu Bully. Nah, anehnya yang ini malah bisa dimainin, nggak ada kendala. Dan kerennya, ini kerasa lancar-lancar aja loh, mantap. Terus saya coba main game Minecraft, diinstal dan dibuka bisa sampai masuk ke permainannya. Untuk FPS-nya dapat sekitar 20-an, segitu masih cukup bisa lah untuk dimainin. Jadi saya coba pakai Continuum Shaders, biar agak realistik gitulah. Dan ternyata masih bisa dapat sekitar belasan FPS aja. Oh iya, saya juga coba nih pakai komen Fill TNT, biar langsung banyak TNT kayak gini. Dan pas diledakin hasilnya greget juga nih, nge-freeze langsung. Lanjut, saya coba main game PES 2021. Diinstal bisa, dibuka juga masih bisa. Tapi pas mau start gamenya nih, keluar peringatan tidak bisa berjalan tanpa Google Play Service. Nah, ini nih yang jadi salah satu kekurangannya. Kalau di handphone ini nggak ada dan belum bisa dipasang Google Play Service. Jadi untuk aplikasi atau game yang harus ada Google Service-nya nggak bisa berjalan di handphone ini. Oke, next, saya coba main Mobile Legends. Ini bisa diinstal dan dijalankan juga bisa. Kalau di handphone-handphone model gini yang pernah saya coba, kendala jalanin Mobile Legends itu ya harus pakai touchscreen. Kalau pakai keypad atau mouse control itu nggak bisa. Nah, karena di handphone ini udah support touchscreen, jadi masih aman-aman aja. Untuk settingan bawaannya ini ada di medium, dan untuk datanya udah full saya download ya. Pas main ternyata masih kerasa lancar-lancar aja loh. Bahkan, pas saya ubah settingannya ke high rata kanan, itu masih jarang frame dropnya. Wah, gokil sih ini. Paling yang jadi kendala itu ukuran layar handphone ini yang kecil. Jadi tombol-tombolnya agak susah ditekan. Dan grafiknya itu kayak ngeblur gitu, jadi agak mengganggu. Lanjut, saya coba main game Free Fire Max, biar agak greget gitu. Diinstal bisa, dibuka juga bisa.
Dapat settingan bawaannya di standar, pas main saya rasa masih lancar-lancar aja, nggak kerasa berat ya. Makanya saya ubah settingannya ke ultra, high res, dan high FPS. Pas main ya kerasa frame dropnya, tapi sedikit. Jadi ya nggak beda jauh sih sama settingan bawaannya. Cuma lagi-lagi karena layarnya ini yang kecil, jadi saya sering salah pencet. Untuk game PUBG Mobile, ternyata bisa juga diinstal dan masuk ke gamenya. Untung nggak dibegal nih sama peringatan device nggak support. Untuk settingan bawaannya di smooth medium, bisa juga ke balance medium. Pas pakai settingan smooth medium, masih oke-oke aja. Kadang agak frame drop, tapi yang nggak parah-parah banget. Karena masih kerasa kuat ya, jadi saya coba yang settingan balance medium. Nah, yang ini lumayan, handphonenya jadi kerasa lebih panas, dan frame dropnya juga lebih sering. Tapi sekali lagi, ini nggak begitu yang parah-parah banget ya. Nah, ini nih yang bikin geger juga, main Genshin Impact. Banyak yang bilang dan dari info-infonya, di handphone ini bisa mainin game ini. Nah, di unit saya ini yang punya RAM 3GB dan internalnya 32GB, ternyata masih bisa diinstal Genshin Impact. Ini udah saya update juga, total ukuran game ini jadi sekitar 15GB. Nah, untuk gamenya, dibuka masih bisa. Tapi pas mau mulai main nih, muncul peringatan data error, terus disuruh download file game terbaru dan login lagi. Padahal untuk versi yang terinstall ini sama kayak versi yang ada di Play Store saat ini. Jadi udah yang terbaru. Saya juga udah coba restart, login lagi, ganti server, cek file verification, bahkan download ulang, tapi tetap aja nggak bisa. Wah, asli, ini nyesek banget loh. Kalau menurut saya, kemungkinan ini dari server Genshin Impact-nya yang udah ngedetect dan ngeblok main di handphone Kin F21 Pro ini. Ya, rame banget kan waktu itu. Dan mungkin memang nggak seharusnya main Genshin Impact pakai model handphone seperti ini. Buat yang tahu info atau solusinya, silahkan komentar ya. Kalau ada perubahan, nanti saya update infonya. Oke, lanjut buat main game konsol. Dan untuk masing-masing emulator ini, saya pakai settingan bawaannya aja, nggak diringan-ringanin. Yang pertama, saya mau coba dulu main game PS1, pakai emulator IPSXi. Main game Crash Team Racing atau CTR masih bisa. Dan untuk keypadnya ini juga bisa loh disetting buat kontrolnya. Selain pakai keypad, kita juga bisa hubungin gamepad Bluetooth. Nah, makin asik kan mainnya? Saya coba buat main game Tekken 3 juga masih nggak ada kendala ya, dapat FPS 5960. Ya, itu mah lancar banget lah. Lanjut, yang agak berat lagi nih, saya coba main game PSP, pakai emulator PPSSPP. Main game Naruto Ultimate Ninja Heroes masih dapat FPS di 30-an, walau kadang frame drop pas lagi jurus gitu. Tapi segini masih termasuk lumayan lah untuk dimainin. Saya coba main game PES 2013, ini FPS-nya stabil di 30-an, lancar ya. Cuma ya karena layarnya kekecilan, itu kadang bolanya suka kayak gak kelihatan gitu, ngilang. Dan untuk game Div Jam, ini bisa dapat di 58-60 FPS. Gokil emang, bisa main dengan lancar di handphone model kayak gini. Tapi untuk game God of War, cuma dapat FPS di sekitar 20-an aja. Itu nggak parah-parah banget sih kalau dibandingkan sama handphone sejenis ini. Tapi untuk game yang kayak gini, saya rasa masih kurang nyaman lah buat dimaininnya. Oke, karena game PSP masih ada yang lancar-lancar aja, saya coba yang lebih lagi, yaitu main game PS2, pakai emulator Demon PS2. Main game downhill ternyata bisa, tapi ada masalah nih di tampilannya. Ini dia cuma bisa portrait, nggak bisa landscape. Cek di settingannya juga cuma ada pilihan auto rotate dan control based system. Sedangkan, seperti yang udah saya jelasin, kalau handphone ini nggak ada sensor accelerometernya, nggak bisa dimiring-miringin gitu. Jadi ya terpaksa maininnya kayak gini. Ya kurang enak kan jadinya. Udah layar kecil, tambah kecil, dan performanya pas main juga emang nggak enak juga.
cuma dapat 20-an ke bawah untuk FPS-nya. Jelas, nge-lag banget, udah kayak slow motion. Tapi masih keren lah, di handphone kayak gini bisa jalanin game PS2. Oke, kayaknya cukup parah nih main game PS2. Kita turunin dikit, main game pakai Dolphin Emulator. Saya coba main game Super Mario Bros, bisa dijalanin, tapi cuma dapat belasan FPS aja. Dan itu pun nge-lag banget. Jadi emang kurang nyaman ya kalau dipaksa main juga. Sekalian aja nih main game Nintendo 3DS pakai Citra Emulator. Main game Ninja Turtles itu kerasa nge-lag karena cuma dapat belasan FPS aja, bahkan di bawah 10 FPS kalau lagi ada musuh. Dan sering macet-macet juga, nggak enak banget lah pokoknya. Oke, cukup ya, cukup. Sebenarnya untuk game-game Android masih terbilang bisa dimainin kalau dari performanya. Tapi kalau untuk kontrolnya itu memang susah dan ribet. Ditambah model dan layar handphone kayak gini memang bukan ditunjukkan untuk kebutuhan gaming. Selain itu nggak adanya Google Play Service, terbatasnya sensor, dan nggak bebas install APK jadi kendala juga. Walaupun begitu, saya masih tetap salut dan tetap terheran-heran juga. Handphone model kayak gini buat main game yang nggak seharusnya. Ya, semoga aja nggak ada yang bilang ini editan ya. Oke, jadi itulah coba-coba main game di handphone Kin F21 Pro. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.